Potter. Potter. Oke, selamat siang. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini luar biasa nih. Ada dua orang yang siang hari ini kita hadirkan di studio podcast terkini dari bengkuluexpress.com. Ini sesuatu yang memang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bengkulu, khususnya kaum anak muda lah. Karena kalau berbicara tentang olahraga ini banyak yang terkandung di dalam unsur dari olahraga ini, baik itu mengenai kefokusan, kedisiplinan. Nah, jadi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yakni dari pengurus Pemprov Perbakin ya Bang ya? Perbakin Bengkulu ya? Perbakin Bengkulu. Dan sekaligus, nah ini juga tamu spesial kita, kejutan, nanti kita coba spill-spill kan. Sebelum kita mengobrol lebih jauh, mungkin ada baiknya kita berkenalan dulu Bang, biar para penonton dari voter tidak tidak terlalu lebih kenal mungkin dengan kedua tamu kita pada siang hari ini. Boleh ke Abang dulu, silakan Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perkenalkan diri saya adalah Ketua Pemprov Perbakin Provinsi Bengkulu. Nama saya Jeffrey Subarka. Mungkin sehari-hari saya di wira swasta, kemudian diberikan amanah untuk memimpin Perbakin Provinsi Bengkulu. Bagaimana ke depan Perbakin Bengkulu ini bisa menulang atlet-atlet profesional sehingga bisa mengharumkan nama baik Provinsi Bengkulu ke depan. Oke. Itu beliau tadi perkenalan singkat dari Bang Jeb. Bang Jeb ya Bang ya? Ya, panggilan Bang Jeb. Bang Jeb. Nah, kalau di sebelah kita ini adalah Haris. Haris ini salah satu siswa ya Bang ya? Ya, kebetulan hari ini siswa MTSN 2. Ya. Jadi kebetulan Ananda Haris ini selama ini kita latih, kita bina, sehingga yang Haris ini sudah memenuhi syarat untuk kita bina lebih lanjut kita persiapkan juga untuk atlet Provinsi Bengkulu yang nantinya kemudian berlaga di PON yang kita persiapkan. Yang harapan kita Bengkulu ya mendapatkan nama baik, membanggakan daerah kita Provinsi Bengkulu. Oke. Haris, boleh sedikit spill dikit, Haris ini sekarang kelas berapa, kesehariannya gimana, kok bisa tertarik dengan Perbakin sekaligus, itu bisa di spill dikit. Ya. Untuk saat ini Haris telah berada di kelas 3 SMP. SMP berapa itu? SMP MTS. MTS ya? MTS, ya. Oh, MTS. Jadi kok bisa awalnya tertarik dengan olahraga Perbakin ini gimana itu? Apakah ada yang ngajak atau seperti apa? Ada yang ngajak untuk di kelas dari kecil diajar. Oh, apa? Diajar orang tua ya. Jadi memang dari kecil itu memang sudah dikenalkan dengan olahraga ini atau seperti apa? Udah diajarin menembak. Oh, Tapi ikut kejuaraan itu di kelas 3. baru di kelas 3 ya? 3 SD, ya. Jadi yang bersangkutan ini emang berawal dari hobi. Jadi berawal dari hobi, kebetulan orang tuanya juga mensupport, mendorong beliau, sehingga saya terpanggil juga hati saya. Jadi ini anak ini berbakat, kemudian kita dorong. Jadi kita dorong, kita latih, bukan hanya sekedar Ananda Haris saja yang kita dorong, orang tuanya kita dorong supaya lebih percaya diri, semangat, ya, sehingga nanti memang betul-betul punya kesiapan itu. Jadi kebetulan yang bersangkutan ini tekun juga latihan itu. Untuk di SMK
MTS. MTS ya. Untuk di MTS sendiri Bang, saat ini cuma Haris ini atau ada siswa lain atau? Kebetulan Haris ini dia Pengkap Perbakin Kepayang. Oh. Jadi Perbakin ini di periode saya 2024-2028 ini memang kita bentuk Pengkap Perbakin di daerah-daerah kabupaten. Nah kemudian Haris ini adalah terdaftar di Pengkap Perbakin Kepayang. Nah sehingga apa namanya itu yang bersangkutan inilah yang lolos. Kemarin baru-baru ini kita adakan Piala Danyon. Kita adakan Piala Danyon. Nah kebetulan beliau juara 1 itu di nomor air rival. Nah sebelum Piala Danyon kita sudah laksanakan juga Piala Gubernur. Kemudian setiap beberapa bulan sekali itu kita adakan scoring untuk mengambil nilai kan. Ya, yang pastinya kita mengevaluasi hasil latihan teman-teman di pengurus Perbakin daerah ini. Kita lihat, kita evaluasi siapa-siapa atlet yang memang berbakat. Nah, di Kepayang juga ada beberapa atlet juga. Kebetulan beliau ini yang bagus. Dan kemarin beliau sudah main di tingkat nasional di Popnas waktu itu. Dari kalau nggak salah hampir 200 peserta diikuti oleh 34 provinsi, ya kan. Beliau ini nomor urut 15. Nomor urut 15 itu. Jadi saya punya ide, punya gagasan bagaimana membina Haris ini lebih lanjut itu, supaya ilmu yang didapatkan lebih standar lah. Gitu. Kalau dari Perbakin sendiri Bang, untuk sampai dengan saat ini baru Haris ini yang memang akan diikut sertakan ke FON itu rencananya, atau memang sebelum-belumnya sudah pernah ada Pak, seperti apa? Sebelum saya memang cabang olahraga menembak ini belum ke arah prestasi. Nah kita di Perbakin ini ada 3 bidang menembak. Jadi yang pertama itu bidang berburu. Bidang berburu itu ya dulunya Bengkulu ini menjadi berburu dari luar daerah di Pulau Jawa. Nah di bawah bidang berburu ini ada juga nomor-nomor pertandingan yang memang dipertandingkan untuk prestasi. Cuman saat itu belum dikembangkan. Kemudian ada bidang target, ada bidang tembak reaksi. Nah kebetulan Haris ini dia di bidang tembak target itu. Jadi di bidang tembak target ini ada nomor air pistol dan air rifle. Nah itu yang program itulah yang saat ini yang kita untuk membina atlet. Haris sendiri gimana? Adakah persiapan khusus untuk menjelang di pemberangkatan ini? Ada, melalui latihan rutin harian. Jadi latihannya itu tiap minggu atau seperti apa? Setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Bang, kalau dari Perbakin Bengkulu sendiri, Pemkot Bengkulu ini sendiri sampai dengan saat ini berapa sih Bang jumlah anggota yang tergabung di Perbakin itu? Kalau saya kemarin sempat kita data juga kurang lebih anggota, karena anggotanya ada anggota aktif, anggota pasif ya kan. Nah dari masing-masing pengkot yang terbentuk ini kan ada 8 pengkot yang terbentuk di Provinsi Bengkulu ini. Nah dari satu pengkot itu minimal ada 3 klub. Satu klub menembak itu yang minimal 15 orang, artinya mungkin lebih dari 300 orang peserta yang aktif dan pasif. Nah kalau untuk pembinaan atlet mungkin ada beberapa pengkap yang belum membina atlet pelajar. Ada di kalangan masyarakat umum ya mungkin kita fasilitasi untuk olahraga menembak ini. Tapi kita lebih fokus lagi untuk membina generasi muda. Jadi generasi muda ini kan katakanlah bibit. Dia punya jenjang waktunya masih panjang. Seperti Haris ini kelas 3 SMP sekarang. Jadi PON itu kan akan diadakan di tahun 2028. Katakanlah persiapan itu 2 tahun. Nah 2 tahun ke depan
rencana Haris ini kan kita titipkan di PB Perbakin, pengurus besar Perbakin Pusat. Nah, kita minta bantu dengan pengurus besar Perbakin agar Bengkulu ini diperhatikan. Kita ini kan semua fasilitas apa segala macam kan masih ini kan masih banyak kekurangan kita di Bengkulu. Jadi dengan adanya kekurangan itu kita tidak putus semangat. Kita ambil ide, gagasan lain, kita koordinasi dengan PB Perbakin. Saya minta bantu, kemudian kemarin kita dikasih kuota dua orang yang dikirimkan ke Perbakin Pusat untuk dibina. Gitu. Dan pelatihnya juga memang di sana pelatihnya internasional, Pak. Di sana ada pelatih dari Iran, pelatih dari India, memang udah disiapkan di PB Perbakin. Nah, kemudian fasilitas olahraga lapangan tembaknya juga udah internasional sana, Pak. Jadi kita ini mempersiapkan Haris ini kan untuk PON. Ya. Kalau kita persiapkan Haris ini untuk PON, sementara kita mengandalkan sarana yang ada di Provinsi Bengkulu, ya kan, tak mungkin lah, ya kan. Ini mustahil bisa melawan atlet nasional yang lain, karena dari pelatih juga kita belum standar, ya kan. Kemudian lapangan tembak kita belum standar, kemudian masalah anggaran juga kan. Tuh. Bang, kalau berbicara di Perbakin Bengkulu sendiri, seperti apa sih Bang kondisinya saat ini? Maksudnya fasilitas yang ada, bisa di spill sedikit nggak? Jadi 2024 akhir saya diminta untuk jadi ketua Perbakin Provinsi Bengkulu. Ya kan? Saya diminta, artinya ini diberikan amanah, ya kan? Ini amanah, ini adalah tanggung jawab. Nah, setelah saya terpilih jadi ketua Perbakin Bengkulu, Perbakin Bengkulu tidak punya apa-apa, Pak. Ya, kita tidak punya apa-apa. Ya, yang terdahulu ya hanya mungkin itu hobi. Ya, kita hanya berburu. Kita punya senjata api, punya mobil jeep, kita lebih ke berburu, tapi pembinaan atlet tidak ada. Jadi setelah saya diminta untuk menjadi ketua, saya lihat lapangan tembak kita tidak punya, ya, ada atlet kita tidak punya, pengkop kita tidak punya, ya kan. Jadi di sini kita perlahan, kita pelan-pelan ini kita berbenah, Pak. Saya kemarin ngadap gubernur Pak Gub, saya malu jadi ketua Perbakin Provinsi Bengkulu, Pak Gub. Di tempat lain, di daerah lain, Perbakin ini luar biasa, ya kan. Lapangan tembak nasional, semua nasional. Waktu itu Pak Gub support, kita buat katanya lapangan tembak ini standar nasional, gak usah khawatir itu katanya kan, kita cari lahan, kata Pak Gub. Tapi setelah berjalan, ya kan, ternyata memang dengarlah efisiensi anggaran dan lain-lain segala macam, kita maklum itu. Mungkin harapan kita ke depan nanti keuangan Pemda juga sudah stabil, ya kan, mungkin kita ngadap lagi Pak Gub. Kita ngadap Pak Gub, minta dukungan bahwa olahraga menembak ini bukan sekedar olahraga disiplin, ya kan. Kita ini membina, bisa melahirkan atlet yang berprestasi, generasi muda ini kita ajak pelajar, contoh-contohnya kan. Nggak ada lagi istilahnya yang banyak terlibat main game online segala macam, game motor segala macam. Itulah harapan kita, generasi muda ini kita bina untuk berprestasi, baik cabang olahraga menembak ataupun cabang olahraga lain, Pak. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, Bang, tadi kan Abang sudah membuka sedikit bahwasanya kepengurusan Perbakin ini di baik kabupaten dan kota itu sudah. Apakah di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini memang sudah ada pengurusannya atau seperti apa? Yang belum terbentuk ini Kaur dengan Lebong. Nah, jadi kalau Kaur itu ada 2 klub menembak dan itu belum memenuhi syarat untuk membentuk Pengkap. Jadi syarat di dalam anggaran rumah tangga Perbakin itu minimal ada 3 klub menembak. Nanti kemudian 3 klub menembak itu bisa mengajukan ke Perbakin Provinsi untuk pembentukan Pengkap. Nah, yang sudah terbentuk ini Perbakin Kota, kemudian ada Seluma, ada Bengkulu Selatan, ada Bengkulu Tengah, ada Kepahyang, ini Haris dari Kepahyang, ada Rejang Lebong, ada Bengkulu Utara, kemudian ada itu Muko terakhir itu. Jadi 8 pengkop yang sudah terbentuk. Jadi Kaur belum memang?
Kaur belum gitu. Padahal bupatinya hobi berburu gitu. Jadi memang seharusnya begitu. Iya. Jadi harapan kami nanti bupatinya juga dorong, Iya. ya kan ini olahraga menembak ini, Iya. ya bukan sekedar hanya menembak, kita membentuk karakter manusia yang disiplin. Itu. Jadi wadah bagi atlet-atlet generasi Ya. muda Bengkulu ya. Ya, jadi dari wadah atlet, kemudian memasyarakatkan olahraga menembak. Jadi jangan terkesan ketika orang melihat perbakin, wah saya nggak berani masuk perbakin ini. Perbakin ini olahraga mahal. Jadi saya kasih prinsip bahwa olahraga menembak ini tidak mahal. Jadi masyarakat yang mau bergabung di dalam perbakin ini jangan menganggap olahraga ini mahal. Jadi ada anak kelas 5 SD, kelas 6 SD, bahkan SMP daftarkan ke perbakin. Kita bina di perbakin ya kan. Dia punya senapan pompa. Senapan pompa itu kan Canon ya, Canon 700.000 lah. Nanti dia boleh nanti kita latih pakai senapan pompa itu. Kemudian kita adakan mungkin turnamen-turnamen menembak ya kan, kejuaraan menembak. Nanti nomor pertandingan kita buat senapan pompa. Ini sudah kita berlakukan ini. Kemarin Piala Danionip 144 Jayuda kita sukses ya kan. Banyak atlet-atlet pelajar itu pakai senapan pompa. Ya kan? Jadi sertifikat piagam yang diberikan itu sangat berarti bagi adik-adik pelajar ini. Mungkin nanti ke depan mau masuk ke sekolah favorit ataupun masih SMA atau ke perguruan tinggi itu. Itu kalau yang seperti itu sudah berjalan belum, Bang? Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi kemarin ada atlet kita yang masuk tes di kedokteran ya kan, lolos dari kedokteran. Ada atlet Rejang Lebong itu. Kemudian ada juga dia lulus di Kemenkes segala macam. Itu jalur prestasi, dia punya piagam sertifikat menembak itu. Jadi sertifikat piagam menembak itu yang diberikan oleh Perbakin, baik kejuaraan-kejuaraan menembak yang ada di Gubernur Cup ataupun Danion Cup atau Danrem atau apapun, itu sangat berarti Pak bagi adik-adik rekan-rekan pelajar. Nah, kembali ke Haris ini Bang. Jadi tahapannya sampai dengan saat ini Haris ini sudah sampai kemana Bang itunya untuk persiapan? Jadi pembinaan di pusat selama ini Haris ini dibina oleh orang tuanya sendiri. Kemudian kita ikut sertakan di dalam scoring. Ya kan? Kebetulan kemarin sebelum program kerja Perbakin ini pembinaan atlet, saya mengajukan juga permohonan ke pengurus besar Perbakin Jakarta untuk sertifikasi pelatih. Dan alhamdulillah kita Bengkulu sudah beberapa orang, sekitar 40 orang, dan setiap pengkap itu sudah ada pelatih yang bersertifikasi. Namun ya kan, walaupun punya sertifikasi pelatih mungkin belum standar. Makanya persiapan Haris ini untuk kita persiapkan lagi, kita ke bimbing ke pusat langsung Pak, kita titipkan ke pusat. Itu supaya Haris ini memang punya pelatih yang nasional, yang standar, bukan kita mengharapkan di daerah saja Pak. Itu. Jadi rencananya kapan Bang itu pemberangkatannya segala macam? Kalau pelepasan kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur ya kan, mungkin melalui WA, kemudian surat juga sudah saya masukkan di pemerintah ini. Nah alhamdulillah nanti pelepasan hari Senin ini, tanggal berapa hari Senin ini? Senin minggu besok? Ya, Senin minggu ini, hari Senin ini. Tanggal 25 ya, tanggal 25 ini hari Senin. Nah kemudian saya juga sudah koordinasi dengan ketua KONI-nya, ya ketua KONI-nya juga oke, nanti akan kita lepas di tanggal 25 ini hari Senin ini. Dan akan kita berangkatkan ke Jakarta. Dan itu program itu di sana, di Perbakin pusat itu, nanti asrama situ disiapkan. Asrama disiapkan, makan 3 kali sehari, pelatihnya pelatih internasional, bukan lagi pelatih nasional, pelatih internasional. Lapangan tembaknya juga sudah internasional juga ya kan. Nah, itu harapan kita Haris bisa menyesuaikan di situ. Jadi nanti berapa lama Bang Haris di sana di pembinaan? Untuk sementara itu 2 bulan. 2 bulan ya? Ya, kemudian nanti kita urus sekolahnya, sekolah di Bengkulu, nanti selanjutnya Pak, selama 2 tahun sampai ke persiapan PON. Bahkan bukan hanya persiapan PON, kalau Haris ini nilainya bagus,
dia akan dipersiapkan ke dunia juga, kelas dunia internasional, mungkin ada di SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Gitu. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Jadi kalau kita cerita menembak ya kan bukan kaleng-kaleng nih, Pak. Memang betul kita persiapkan betul. Jadi kalau sampai dengan saat ini untuk latihan sendiri di mana, Haris, Bang? Coba Riz, di mana Riz? Di mana, Haris? Untuk latihan, Lokasinya di mana? kalau- lokasi di sebelah rumah itu. Oh, di sebelah rumah. Iya. Dia ada standarnya, Bang. Jadi Ukuran jarak segala macam seperti jadi teman-teman di kabupaten ini kan apa? Ah, terkadang banyak mengeluh ke saya, Iya, Bang, iya. kami ini tidak punya lapangan, Bang. kok miris juga dengar Iya. cerita Haris ini. Kami tidak punya lapangan, Bang. Kami tidak punya unit senapan, Bang, Iya. yang standar. Saya bilang gini, buat lapangan di sebelah rumah, ya kan. Pokoknya safety-nya diutamakan, nanti dibuat pembatas supaya jangan peluru itu nyasar. 10 meter, hanya 10 meter. Ini nomor air rifle ini hanya 10 meter, Pak. Jadi kemudian kebetulan orang tua Haris ini mendukung, dibuatkanlah itu. Latihan itu hampir setiap hari, Pak, di situ. Jadi latihan itu mandiri, beli kertas target, ya kan. Termasuk beli senapan. Beliau curhat juga, kami ini nabung, Bang. Ya, saya bilang ini kayaknya jual kebun, ini bukan nabung ini, saya bilang gitu kan. Jadi demi untuk Iya. memajukan olahraga menembak, orang tuanya juga mendukung, dan saya juga dengan itu saya harus lebih mendukung lagi, Bang. Kalau dari Perbakin sendiri, Bang, apakah sudahkah ada baik dari Perbakin Provinsi Bengkulu turun ke Perbakin Kepayangnya, sudah pernahkah audiensi dengan Pemda Kepayangnya atau seperti apa, Bang, terkait dengan support khususnya dari Pemdanya ke beliaunya, Ya. ke Harisnya? Jadi terkadang memang itulah dilema kita, Pak. Ya. Ya kan. Jadi kita ini setiap daerah ini punya potensi. Setiap daerah ini punya potensi, punya generasi anak-anak ini yang berbakat. Ya, Tapi mungkin perhatian. Ini perhatian ini mungkin belum ada perhatian. Saya lihat kemarin waktu undangan Dandion itu, saya bilang ketua KONI-nya nggak datang. Di Kepayang nggak datang, di di Rejang Lebong juga nggak datang. Jadi saya koordinasi sama bidang organisasi KONI provinsi. Saya bilang minta tolonglah didukung. Ya. Setidaknya kita nggak usah cerita masalah efisiensi anggaran, Iya, ya kan? iya. Setidaknya kehadiran kita itu adalah bentuk support, ya kan gitu. Jadi masalah Perbakin, walaupun tidak ada anggaran, walaupun apa, saya tidak putus semangat. Saya sampaikan, beliau ini orang tuanya petani, Pak. Ini petani. Jadi Haris ini orang tuanya petani dan beliau mampu. Harga senapan yang dibeli itu 70 juta, Pak. 70 juta. Jadi bukan main-main. Ini Haris ini diberangkatkan ini 70 juta, dibelikan senapan, ya kan, sama orang tuanya. Saya nggak tahu apa jual kebun, apa gadai empang atau apa, saya nggak tahu. Saking semangat ya, itu. saking semangatnya. Jadi kalau saya tidak dukung, saya berdosa, Pak. Ya. Ya kan, saya berdosa, Pak. Jadi saya sangat mendukung, saya bilang begitu. Jadi untuk kemajuan anak-anak dan juga untuk membangun olahraga menembak di Provinsi Bengkulu, saya siap. Ya kan? Kita tidak perlu cerita masalah duit anggaran terus, ya kan. Tak ada anggaran, yang penting ada niat, kita semangat, pasti Tuhan kasih jalan. Tuh. Bang, dari pihak KONI sendiri seperti apa sih? Koordinasinya baik dengan Perbakinnya, karena kan KONI juga sekarang itu kan kepengurusan baru ya, Bang, ya? Ya. Saya secara pribadi dan organisasi selalu koordinasi. Ya, nah. Saya selalu koordinasi terkait masalah pendataan atlet juga, saya selalu koordinasi. Kemudian termasuk pengiriman atlet ini yang akan dibina di pusat ini, saya koordinasi, saya menyurati, bahkan saya meminta gubernur dengan ketua KONI-nya untuk melepas supaya menjadi contoh, Pak, bagi cabang olahraga yang lain. Gitu. Jadi kita tahu kondisi keuangan kita di Provinsi Bengkulu, kita sangat pahami, ya kan, anggaran dan segala macam itu sangat minim, ya kan, cuman
Saya pikir tidak semuanya kita bergerak itu harus berpikir masalah duit. Apa yang bisa mudah kita lakukan aja Pak. Itu. Kalau ada pembinaan dari pusat, kita cari jalannya kan. Kemudian minimal adakanlah kegiatan-kegiatan KONI walaupun tak ada anggaran, minimal kita silaturahmi ke cabur-cabur menembak. Itu harapan saya seperti itu Pak. Nah, terkait dengan pengajuan tadi Bang, surat penyuratan Abang baik ke gubernur dan ke KONI-nya sendiri, itu sampai dengan saat ini apakah sudah ada balasan atau seperti apa Bang? Langsung dibalas Pak. Langsung dibalas saya, ya? Secara administrasi saya kirim melalui surat di bawah. Tapi saya WA langsung Pak. Saya WA dengan Pak Gub mohon petunjuk, mohon arahan. Pak Gub langsung respon. Pak Gub bilang siap, nanti saya lagi haji, dia bilang gitu kan, tolong nanti langsung sekda langsung telepon saya. Ya, jadi kita disambut dengan baik. Kemudian ketua KONI-nya juga begitu. Ketua KONI kita kasih surat ya kan secara administrasi. Kemudian melalui WhatsApp juga. Siap, pokoknya kapan kita dukung, kita support. Jadi itu dukung secara moral ya kan. Udah jadi masalah ya kan. Karena kita paham kondisi keuangan kita itu. Nah, Aris sendiri gimana Aris? Kaget tak kalau Aris dapat informasi bahwasanya terpilih untuk salah satu siswa yang mendapat kesempatan untuk dilakukan pembinaan di Perbakin Pusat seperti itu? Kaget ya? Iya. Soalnya baru pertama kali. Jadi yang ngasih tahu siapa kemarin? Kalau Aris terpilih gitu nah. Dari Bang Jeb ya? Iya. Oh, dari Bang Jeb. Jadi sampai dengan saat ini apa yang adakah persiapan khusus dibandingkan persiapan latihan-latihan biasa sebelumnya gitu? Ada tak bedanya yang nak dipersiapkan? Apakah sekarang itu lebih sering latihannya, sudah itu tidurnya juga kalau selama ini begadang agak dikurang-kurangi kan gitu? Ada ya? Dari pola tidur gitu. Latihan fisik ya, latihan fisik. Jadi cak mana memang hobi nembak atau gimana? Memang hobi. Jadi dulu hobi nembak liar aja Bang, atau itu seperti apa? Jadi galak nembak burung atau seperti apa? Iya Bang. Jadi saya punya program. Jadi program ini kan masyarakat umum luas ini kan. Memang hobi itu kan nembak satwa lah. Katakanlah nembak satwa, bisa nembak burung, bisa nembak tupai, nembak lain segala macam. Jadi di sini saya rangkul semua. Saya rangkul memasyarakatkan olahraga menembak. Jadi kita rangkul untuk berprestasi. Jadi orang tua yang ini kita kenalkan, kita sosialisasikan olahraga menembak. Dan itu memang ada nomor pertandingannya. Kita buat event Pak, kita buat event menembak. Mungkin kemarin yang saya cerita tadi kan ada Piala Gubernur, ada Piala Danionif 144. Kemarin ada juga kita adakan latihan bersama. Itu latihan bersama itu sama kayak pertandingan. Kita kasih piagam, kita kasih uang pembinaan. Memang ada duit pendaftarannya juga untuk sekedar untuk piagam tadi itu. Nah, disitulah memotivasi masyarakat merubah pola pikir, mindset masyarakat bahwa olahraga menembak ini pertama tidak mahal. Kemudian kita ini kalau kita berburu semua habislah satwa kita, ya kan? Ada burung pipit, ada burung diajar semua, ditembak semua kan. Jadi rusaklah ini kita kan, ekosistem kita. Jadi kita arahkan masyarakat ini, kita kenalkan olahraga menembak ini, Pak. Bang, Perbakin ini kan memang di mindset masyarakat salah satu olahraga yang kayak dibilang kalau seperti penjelasan Abang mahal, orang masih berasumsi sudah itu. Terkadang juga ada oknum-oknum di Perbakin ini yang misalnya dia memiliki senjata airsoft gun gitu kan, dan lost control gitu misalnya, arogan di jalan. Ketika digeledah dia ternyata
mengatasnamakan, membawa-bawa nama institusi Perbakin. Itu seperti apa, Bang? Jadi gini, jadi Perbakin itu adalah olahraga menembak, cabang olahraga menembak. Artinya apa? Fungsi alat olahraga ini berbeda dengan alat bela diri, ya kan? Jadi kemudian kalau kita arogan, itu kan kriminal. Ya. Jadi kalau kriminal kan langsung ditindak oleh pihak yang berwajib. Dalam hal ini pihak kepolisian. Ya kan? Jadi tidak ada lagi ngaku-ngaku jadi anggota Perbakin. Iya. Dan juga anggota saya yang punya melanggar kode etik, kita kasih sanksi, Pak. Tidak sebelum mereka sampai ke tindak kriminal, kita kasih sanksi dulu. Mungkin kita kasih teguran atau teguran secara lisan, nanti tersurat, atau bisa kita panggil, atau bisa kita nonaktifkan. Itu dalam bentuk sanksi organisasi. Kemudian kalau ada yang arogan, kita tindak, kita serahkan ke pihak kepolisian bahwa ini bukan ranah Perbakin lagi. Dan dari organisasi mungkin kita bisa bekukan keanggotaannya. Misalnya ada si A ini terlibat kriminal, ya kan, menggunakan alat olahraga menembak ini untuk menakut-nakuti masyarakat. Nah, dia ditangkap. Nah, hari itu juga saya kasih tindak. Saya langsung ajukan surat untuk penonaktifan. Jadi anggota itu secara organisasi kita beri sanksi etik. Oh, jadi memang ada posisi kontrolnya dari Perbakin seperti itu ya, Bang ya? Jadi Perbakin ini bukan tempat berlindung, Pak. Iya, karena memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar PB Perbakin ini ketika dia melakukan tindakan seperti itu. Jadi berlindungnya di bawah ini. Jadi memang banyak, Pak. Jadi sebelum saya juga memang banyak begitu. Tapi saya sampaikan tadi bahwa kita Perbakin Bengkulu ini kalau mau dilihat orang, ya kan, punya prinsip lah, ya kan. Jadi kita benahi, Pak. Yang mau berlindung dengan organisasi itu kita panggil, Pak. Kita panggil, kita arahkan, kita tegur. Bahkan kalau tidak mau mengikuti aturan organisasi, kita kasih sanksi etik. Dan kita kan punya aturan di Perbakin. Nggak bisa semau-mau kita, sehebat-hebat kita segala macam. Kita punya senjata api kapan kita dipakai, ya kan, kapan untuk digunakan ataupun nanti digudangkan segala macam. Jadi bisa dipahami bahwa fungsi alat olahraga menembak ini jangan disamakan dengan alat bela diri, dan alat bela diri juga ada prosedur untuk menggunakannya. Jadi jelas ya. Itu penjelasan langsung dari Ketua Perbakin Provinsi Bengkulu terkait dengan kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan akan nama besar Perbakin. Nah, Bang, kalau seandainya saya baru tahu juga ternyata Perbakin ini luar biasa perannya membina generasi-generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya beliau ini adalah adinda kita itu Haris. Nah, kalau seandainya ada orang tua yang ingin mengikutkan anaknya untuk dibina di Perbakin, itu mekanisme atau harus kemana itu rombongan itu mencari informasi atau berkunjung itu kemana, Bang? Jadi saya sampaikan ke masyarakat bahwa Perbakin ini terbuka luas bagi masyarakat umum ataupun nanti bagi adik-adik pelajar yang mau dibina oleh Perbakin untuk menjadi atlet. Jadi kita sudah saya sampaikan tadi bahwa kita sudah membentuk pengkap Perbakin di daerah-daerah. Nanti bisa mungkin melalui saya juga langsung nanti saya arahkan sama siapa yang mau kira-kira itu kan. Nah, kemudian ada klub menembak di bawah pengurus kabupaten kota, itu ada klub menembak. Nanti yang bersangkutan masuk tergabung di dalam klub menembak tersebut. Nah, ketika nanti sudah tergabung di dalam klub menembak ini, ada atlet yang potensi, pasti akan saya panggil. Pasti akan saya panggil, kemudian nanti saya akan bina lebih lanjut di tingkat provinsi. Nah, sama dengan Haris juga. Haris ini kan di kabupaten. Nah, saya pantau ini perkembangan Haris, saya pantau, kemudian sudah waktunya saya panggil, saya data di provinsi, kemudian saya data atlet ini bahwa atlet binaan provinsi. Nah, kemudian kita dorong untuk ke tingkat yang lebih maju lagi.
Kalau untuk di provinsi sendiri bang, sekretariat atau apa? Di mana bang lokasinya? Sekretariat kita ada di Jalan Sungai Rupat 9 nomor 210. Jadi boleh nanti kalau ada kawan-kawan yang mau berkunjung, mau tanya-tanya informasi boleh silakan. Nah kemudian lapangan tembak kita, lapangan tembak indoor, kemudian ada lapangan tembak reaksi ya kan, yang menggunakan airsoft gun ya kan, IPSC. Itu ada di Jalan Pembangunan di samping kantor gubernur. Oh. Nah, itu bekas klinik Gunung Bungkuk. Kalau sekarang itu ada dibangun Koperasi Merah Putih sebelahnya. Ya, situlah kalau mau kawan-kawan mungkin setiap hari Minggu mungkin pagi atau sore silakan berkunjung. Nanti ada pelatih situ, pelatih dan juga memang ada adik-adik yang dibina untuk latihan menembak di sana. Jadi kalau di sana setiap hari Minggu ya bang, atau? Ya hari Minggu, kalau nggak hari Minggu pagi, kalau nggak sore, sesuai dengan kesiapan ininya, kesiapan pelatihnya. Kebetulan pelatih kita ini kan yang sudah kita kasih sertifikasi pelatih kemarin ada anggota dari Korem, ada dari sipil juga. Boleh nanti kawan-kawan yang mau gabung. Bang tadi kan abang berbicara apa? Ternyata di Perbakin itu ada bagian-bagiannya ya bang? Ya. Ada apa tadi? Bidang. Ya, ada bidang apa yang Jadi, ada 3 tadi ya, di Perbakin ini ada 3 bidang menembak. Yang pertama adalah bidang berburu yang saya sampaikan tadi. Bidang berburu ini tidak hanya senjata api kaliber besar. Ya. Jadi kemudian ada nomor senapan anginnya juga. Nomor senapan angin ini mungkin ada di nomor 3 posisi, multi rank, band race itu nomor-nomor pertandingan yang ada di bawah bidang berburu. Kemudian ada long range. Long range ini kaliber besar, big bore. Big bore ini kita main di 300, main di 500 sampai main 1 kilo nembak. Di Bengkulu nggak ada lapangan tembak itu kan. Saya pernah kemarin nembak di markas Kopassus. Sana kan ada binaan Kopassus juga, itu ada Tribuana Shooting Club. Itu anggota klub menembak Perbakin juga. Saya coba nembak di situ di lapangan 600. Kalau di pusat di mana bang? Di pusat itu di Jakarta, di Senayan, Jalan Gelora Senayan, ada lapangan tembak Perbakin. Oh di situ. Ya, jadi lapangan tembak Perbakin, di depannya ada bakso lapangan tembak. Jadi bakso lapangan tembak itu mungkin terobsesi dari itu tadi, lapangan tembak Perbakin itu. Jadi nanti Aris ini akan latihan di situ ya bang? Haris ini akan latihan di situ, nanti dia di asrama di sana, disiapkan asramanya. Nanti di situ ikuti program yang ada di sana, pelatihnya sudah ada. Kemudian nanti mungkin latihan fisik juga di sana, semua diprogramkan semua itu. Ada yoganya juga di situ. Jadi untuk sementara ini dia uji coba dulu 2 bulan ya bang? Bukan uji coba, memang Aris ini kita siapkan betul. Jadi kita nanti ikut program di sana, Pak. Itu jadi izin sekolahnya 2 bulan dulu. Nah kemudian nanti sambil cari SMA ya kan, nanti mungkin SMA keperbakatan mungkin kan. Jadi setelah dia daftar SMA ini kan baru mau masuk SMA nih, baru selesai ujian ini. Itu jadi punya jenjang waktu yang cukup panjang ini untuk siapkan untuk PON ini. Kalau dari pihak sekolah Aris sendiri gimana bang itunya? Gimana Aris? Kemarin surat dari pengurus besar kemarin Aris sudah disampaikan. Pihak sekolah oke ya? Oke, iya. Sangat mendukung ya? Pasti oke lah kan, membawa nama sekolahnya juga, nama daerah juga kan? Ya mudah-mudahan kedepannya itulah Perbakin ini menjadi lebih besar lagi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi dari Perbakin Provinsi Bengkulu sendiri bang, apa harapan kedepannya khususnya bagi untuk Ananda Haris ini? Jadi yang pertama saya sampaikan ke masyarakat umum bahwa Perbakin ini terbuka luas ya kan untuk masyarakat, baik itu ada adik-adik mungkin pelajar boleh nanti mendaftar untuk dilatih untuk di Perbakin untuk menjadi atlet menembak. Nah kemudian terkhusus untuk Haris ya kan, karena memang Haris ini terpilih ya kan, terpilih sebagai atlet pertama kali yang kita kirimkan ke pusat untuk dipersiapkan ya kan. Nah harapan kita Haris ini bisa membanggakan nama baik Provinsi Bengkulu, mengharumkan nama baik daerah kita Provinsi Bengkulu gitu. Tidak hanya daerah, kemudian mungkin orang tuanya semua sekolahnya juga ikut ya kan.
Itu harapan kita, Pak. Dan kemudian ke depan bukan hanya Haris, jadi adik-adik yang lain pasti setelah Haris ini nanti pasti ada adik-adik yang apa namanya tuh berbakat lain yang nanti ke depan kita panggil, kita kirimkan untuk dibina lebih lanjut. Jadi apa? Bermunculan Haris-Haris yang lain ya, Bang? Ya, betul. Jadi memang Haris ini jadi nanti itu tidak hanya cuma untuk apa namanya bisa berlaga di FON berskala nasional, bahkan Internasional, lebih dari ya. itu ya Bang, ya, internasional ya Bang Ya. ya. Oke. Gimana Riz? Tetap semangat. Semangat, Riz. Semangat, kasih semangat gini. Oh, itu semangat itu. Jangan lemas. Pokoknya buktikan walaupun dari Kepayang ya Bang ya. Kebayang ini ya. Ya, walaupun dari Kepayang kita bisa menembus nasional dan internasional. Ya. Jadi memang membawa nama Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepayang, dan membawa nama sekolah, nama Pervakin, nama orang tua, nama keluarga. Jadi pesannya tetap jaga nama baik dan tetap semangat ya. Oke, itulah tadi perbincangan singkat kita. Terima kasih Bang. Siap. Selaku pengurus dari Pervakin Provinsi Bengkulu, sekaligus ketuanya ini yang datang secara langsung ke studionya podcast terkini. Terima kasih Haris juga sudah bertandang ke studio kita. Itulah tadi. Jadi sebelum kita tutup, kita salam terkini dulu Bang. Gimana? Jadi begini Bang. Sama kayak salam nembak nih. Ya. Haris ini. Ini Haris. Jadi kalau saya ucapkan bengkuluexpress.com, serempak kita bertiga jawabnya terkini. Oke. Bengkuluexpress.com terkini. Oke. Bengkuluexpress.com terkini. Bengkuluexpress.com terkini. Bengkuluexpress.com terkini.